Hari ini harga emas naik gila-gilaan, semua media ngomongin, influencer rame-rame posting, grup WhatsApp rame, tante lu, pade lu, om lu semua tiba-tiba beli emas, ngomongin emas dan seperti biasa, FOMO mulai nyerang. Orang-orang mulai beli emas bukan karena butuh, bukan karena ngerti, tapi karena takut ketinggalan. Dan di sini gue mau kasih tahu kenapa kalian harus stop FOMO beli emas saat harga kayak gini. Yes, saat harga tinggi kayak sekarang, jangan asal ikut-ikutan. Karena pertama, coba deh, sejak kapan harga naik itu jadi sinyal belanja, sinyal beli? Logika aja, kalau harga cabai naik, lo emang beli banyak? Kalau harga motor naik, emang lu terus buru-buru beli motor gitu? Mau ngojek lu mau ngapain? Enggak kan? Tapi anehnya kalau harga emas naik, malah pada rame-rame beli. Kenapa? Karena FOMO, karena takut rugi kalau nggak ikut. Padahal harga emas naik hari ini bukan berarti besok lanjut naik. Bisa turun, bisa stagnan, bisa anjlok. Naiknya harga emas itu karena situasi global sekarang lagi nggak stabil. Isu geopolitik, perang, krisis ekonomi, belum kebijakan-kebijakan pemerintah yang ya perlu dipertanyakan. I pick number 3. You don't even want to read them first. I was elected to lead, not to read. Emas itu emang safe haven. Orang beralih ke emas saat dunia panik. Tapi ingat, harga emas kayak gini sifatnya cuma sementara. Kalau situasinya reda, harga tuh turun dulu pelan-pelan. Dan lu bakal nyesel beli di puncak. Yang kedua, sekarang kita ngomongin angka ya. Orang tuh sering lupa, beli emas itu ada spread. Harga beli beda sama harga jual. Misal lu sekarang beli emas harga 1,8 juta per gram. Harga jualnya mungkin bisa 1,6, bisa 1,7. Ada selisih ruginya per gramnya. Dan lu butuh harga naik cukup jauh buat balik modal. Pertanyaan gua, kalau beli emas pas harga tinggi, naiknya seberapa lagi? Jangan ngarep 30% sebulan. Emas itu nggak kayak saham gorengan. Naik sih naik tapi pelan. Turunnya juga bisa pelan tapi tetap nyakitin. Nggak usah beli di atas, berharap jual di atas langit. Itu khayalan. Lu siapa? Bangun tidur. Yang ketiga ya, banyak orang yang nggak punya dana darurat, nggak punya asuransi kesehatan, belum lunas ngutang, tapi tetap FOMO beli emas. Giliran harga emas naik langsung cari-cari modal buat beli. Bahkan ada yang rela jual motor, gesek kartu kredit, minjem temen, nyolong, pinjol apalah itu. Demi apa? Demi emas yang mereka sendiri nggak ngerti cara kerjanya. Ingat, investasi itu prioritas, bukan ikut-ikutan. Kebutuhan dasar lu harus aman dulu. Dana darurat aman, proteksi aman, uang konsumtif aman, baru bicara investasi. Dan emas itu alat pelindung nilai, bukan alat cari kekayaan dadakan. It's not a liquid! Kalau lu liatin IG story, TikTok, Twitter lah, X, semua ngomongin emas, semua posting grafik naik, semua kasih prediksi emas bakal tembus sekian juta per gram. Dan itu bikin lu gelisah, bikin lu takut ketinggalan. Itu yang namanya psikologi massa. Masalahnya mayoritas massa itu nggak ngerti apa-apa, mereka cuma ikut-ikutan. Dan yang rugi biasanya mereka yang beli di pucuk. Jangan jadi korban arus. Orang pinter itu berani beda. Orang paham tuh nggak beli karena panik. Orang paham tuh beli karena strategi. Dan strategi nggak lahir dari ketakutan, nggak lahir dari fear. Buat yang belum sadar, emas itu nggak ngasih passive income. Lu beli sekarang, simpen di berangkas atau di aplikasi digital, gak ada duit yang ngalir tiap bulannya. Sementara lu masih butuh bayar listrik, bayar sewa, makan, cicilan, beli ini, beli itu. Investasi bagus tuh kalau bisa ngasih cash flow. Saham dividen, properti sewa, bisnis. Nah emas enggak, dia cuma diem. Nilainya emang naik turun, walaupun naik terus tapi pelan-pelan. Nah kalau lu beli harga emas pas tinggi kayak gini, kemungkinan besar sih malah balik modalnya ntar-ntar. Duit tuh nyangkut sana udah. Jadi gue simpulin ya, stop FOMO beli emas pas harga naik kayak sekarang. Lu pahamin dulu aja kenapa harga naik. Lu hitung dulu resikonya, cek dulu kondisi keuangan lu. Jangan cuma takut ketinggalan, lu beli sesuatu sebenarnya yang lu gak ngerti, lu gak butuhin dan gak sesuai sama kondisi lu. Ingat, tren boleh rame, tapi keputusan finansial itu personal. Gak usah ikut arus. Jadi orang yang bisa ngambil keputusan rasional bukan emosional. Jadi kalau lu setuju, lu komen aja deh tentang tren emas ini dan share deh ke teman-teman lu yang FOMO itu.